Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai persamaan diferensial linear dan persamaan diferensial Bernoulli. Nah, adapun pengalaman belajar yang kita butuhkan dalam materi kali ini yaitu yang pertama kita harus memahami integral. Kemudian yang kedua kita harus memahami notasi turunan. Nah, adapun bentuk umum dari persamaan diferensial linear orde 1 yaitu dy per dx ditambah y kali px sama dengan qx. Nah, suatu persamaan diferensial biasa orde 1 dikatakan linear jika persamaan diferensial biasa tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk dy per dx ditambah px kali y sama dengan qx. Nah, ketika kita menggunakan faktor integrasi, yaitu e pangkat integral px dx, maka kita kalikan kedua ruas sehingga menghasilkan solusi umum dari persamaan diferensial linear. Nah, adapun langkah-langkah penyelesaian dari persamaan diferensial linear yaitu yang pertama, jika bentuknya telah sesuai dengan bentuk umum persamaan diferensial linear, maka nilai px dan qx ini disubstitusikan ke dalam solusi umum. Kemudian langkah-langkah yang kedua yaitu jika bentuknya belum sesuai, maka kita ubah terlebih dahulu ke bentuk umum persamaan diferensial linear. Setelah itu, kita substitusikan nilai px dan qx ke solusi umum. Oke, kita lanjut pada contoh soal, di mana di sini terdapat persamaan yaitu x dy per dx ditambah y sama dengan x pangkat 3. Kemudian kita selesaikan. Nah, kita perhatikan di sini bentuknya itu belum sesuai dengan bentuk umum dari persamaan diferensial linear. Kenapa? Karena dy per dx ini masih mengandung variabel x. Maka dari itu kita harus menghilangkan variabel x-nya terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya? Jadi caranya itu kita bagi x kedua ruas sehingga hasilnya yaitu dy per dx ditambah y per x sama dengan x pangkat 2. Nah, dapat kita lihat bahwa bentuk ini telah sesuai dengan bentuk umum persamaan diferensial linear. Sehingga kita bisa mengidentifikasi nilai dari px dan qx, di mana nilainya yaitu px sama dengan 1 per x dan nilai dari qx yaitu x pangkat 2. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai dari px dan qx ke bentuk dari solusi umumnya, sehingga menjadi y sama dengan e pangkat minus integral px dx integral x pangkat 2 e pangkat integral 1 per x dx tambah c. Nah, integral dari 1 per x dx itu kan sama dengan ln x. Kemudian kita kalikan dengan minus, berarti hasilnya yaitu e ln x. Nah, kemudian yang di sebelahnya juga sama sehingga menjadi y sama dengan e pangkat minus ln x integral x pangkat 2 e pangkat ln x dx ditambah c. Nah, kemudian e pangkat minus ln x itu kan sama dengan x pangkat minus 1. Nah, kemudian kita bawa
X pangkat min 1 ini ke bentuk pecahan, berarti hasilnya yaitu 1/X. Nah, untuk E pangkat ln X hasilnya yaitu X. Nah, kemudian kita kalikan sehingga menjadi Y sama dengan 1/X integral X pangkat 2 X dikali X dx ditambah C. Nah, kemudian kita kalikan X pangkat 2 dengan X sehingga menjadi Y sama dengan 1/X integral X pangkat 3 dx ditambah C. Nah, kemudian setelah itu kita integralkan X pangkat 3 dx, berarti hasilnya yaitu X pangkat 4/4. Nah, kemudian kita kalikan, berarti hasilnya yaitu Y sama dengan X pangkat 3/4 ditambah 1/XC. Nah, inilah yang merupakan solusi umum dari persamaan diferensial linear. Oke, selanjutnya kita beralih pada materi persamaan diferensial Bernoulli. Nah, definisi dan bentuk umum dari persamaan diferensial Bernoulli. Sebuah persamaan diferensial orde 1 yang dapat dinyatakan dalam bentuk dy per dx ditambah px kali y sama dengan qx y alfa. Nah, bentuk umum ini hampir mirip dengan persamaan diferensial linear. Hanya yang membedakan yaitu pada persamaan diferensial Bernoulli pada bagian akhirnya itu terdapat Y alfa. Nah, di mana alfa ini adalah bilangan real, kemudian alfa tidak sama dengan 0, dan juga alfa tidak sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita lanjut pada langkah-langkah penyelesaian persamaan diferensial Bernoulli. Nah, untuk menentukan solusi dari persamaan diferensial Bernoulli, maka terlebih dahulu kita perlu mereduksinya menjadi persamaan diferensial biasa. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu kita mensubstitusikan Y pangkat 1 kurang alfa sama dengan Z. Nah, setelah menjadi PD linear, maka solusi umumnya dapat ditentukan sebagaimana cara untuk menentukan solusi dari persamaan diferensial linear orde 1. Selanjutnya kita beralih pada contoh soal, di mana soalnya yaitu selesaikanlah persamaan diferensial berikut ini. Y aksen ditambah Y per X sama dengan X Y pangkat 2. Nah, terlebih dahulu kita misalkan Y pangkat 1 kurang alfa sama dengan Z. Nah, telah kita ketahui sebelumnya bahwa alfa ini sama dengan 2. Kemudian kita substitusikan sehingga menjadi Y pangkat 1 dikurang 2 sama dengan Z. Kemudian kita peroleh Y pangkat min 1 sama dengan Z. Nah, dalam hal ini Y itu sama dengan 1/Z. Sebelumnya kita harus mengubah Y aksen sama dengan dy per dx. Kemudian Y kita substitusikan ke dy sehingga nanti hasilnya yaitu min 1/x pangkat 2 dz per dx. Nah, dari nilai Y dan dy per dx kita substitusikan kembali ke soal sehingga menjadi minus 1/z pangkat 2 dz per dx ditambah 1/z x sama dengan x per z pangkat 2. Nah, kemudian kita kalikan kedua ruas dengan min 1/z pangkat 2 sehingga hasilnya yaitu dz per dx dikurang z per
X sama dengan min X. Nah, bisa kita lihat bahwa bentuk ini telah sesuai dengan bentuk umum dari persamaan diferensial linear. Maka kita bisa mengidentifikasi nilai dari Px dan Qx, di mana nilai dari Px itu sama dengan min 1 per X dan nilai dari Qx sama dengan min X. Kemudian kita substitusikan ke rumus dari persamaan diferensial linear sehingga menjadi X sama dengan E pangkat min integral dari minus 1 per X dx integral minus X E pangkat integral dari minus 1 per X dx tambah C. Nah, kita ingat sebelumnya bahwa integral dari minus 1 per X dx itu sama dengan minus ln X. Nah, kita kalikan dengan minus, berarti E pangkat ln X. Nah, di mana E pangkat ln X itu sama dengan X. Kemudian yang di sebelahnya kita integralkan dulu. Integral dari min 1 per X dx itu sama dengan minus ln X, berarti E pangkat minus ln X. Nah, hasilnya itu X pangkat minus 1. Nah, kemudian kita bawa ke bentuk pecahan sehingga hasilnya 1 per X. Kemudian kita kalikan dengan minus X sehingga hasilnya yaitu minus 1. Sehingga menjadi X sama dengan Z sama dengan X Z sama dengan X integral minus 1 dx ditambah C. Nah, setelah itu kita integralkan minus 1 dx sehingga hasilnya itu minus X. Kemudian kita kalikan, berarti kita peroleh minus X pangkat 2 ditambah Cx. Nah, inilah yang merupakan solusi umum dari persamaan diferensial Bernoulli.